kita bertemu lagi di dalam cerita sekolah minggu. Kita sekolah minggu pada pagi hari ini, Tante akan mengajak adik-adik sekolah minggu semua untuk mengingat kembali tentang 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir. Nah, adik-adik, tulah apakah yang terjadi di tanah Mesir? Ada 10 tulah adik-adik. Yang pertama, air menjadi darah. Nah, kenapa harus terjadi 10 tulah di tanah Mesir? Oleh karena Firaun tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan melalui Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan memberikan tulah di tanah Mesir yang dimulai dari air menjadi darah. Waktu air menjadi darah, semua orang menjadi takut adik-adik ya. Semua orang takut mengambil air untuk minum, untuk masak. Semua menjadi takut. Kenapa adik-adik? Karena siapa yang minum air itu pasti akan mati. Nah, adik-adik, siapa di sini kalau lihat darah menjadi takut? Siapa di sini kalau lihat darah badannya langsung gemeter? Yang kalau lihat darah badannya langsung lemes? Ada adik-adik, ada loh ya orang-orang kalau lihat darah badannya langsung gemetar. Adik-adik, lihat darah sedikit saja menjadi takut adik-adik. Apalagi ini seluruh air di tanah Mesir berubah menjadi darah. Pasti semua orang menjadi ketakutan. Bahkan mungkin ada yang gemetar atau mungkin yang langsung lemas adik-adik. Bahkan menjadi pingsan adik-adik ya, karena takut lihat darah. Itulah tulah yang pertama, air menjadi darah. Kemudian tulah yang kedua adalah katak adik-adik. Nah, katak di sini bukan cuma satu adik-adik, tetapi kataknya ada banyak ya adik-adik, ada banyak sekali ya. Tidak hanya 1, 2 sampai 10, tetapi ada banyak sekali kataknya. Adik-adik bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, siapa di sini yang takut sama katak? Nah, pasti ada deh adik-adik yang takut sama katak. Kalau tante sih nggak takut sama katak, tapi ada adik-adik, ada anak-anak kecil yang suka takut sama katak. Nah, itu adalah tulah yang kedua, yaitu Tuhan mendatangkan katak di seluruh tanah Mesir ya, sehingga orang menjadi takut, orang menjadi repot untuk mengusir katak-katak itu. Nah, siapa yang bisa mengusir katak itu? Hanya Tuhan melalui Musa dan Harun. Tapi nyatanya Firaun tidak taat sama Tuhan dan terus tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Nah, kemudian ketiga apa adik-adik? Tulah yang ketiga adalah apalagi nih? Tulah yang ketiga nggak kalah menakutkan, yaitu nyamuk adik-adik. Kalau digigit nyamuk pasti kan sakit ya adik-adik. Apalagi kalau banyak nyamuk yang gigitin badan kita, pasti ada yang kena penyakit apa? Penyakit demam berdarah. Menakutkan ya adik-adik. Nah, di seluruh tanah Mesir dikerumuni nyamuk yang sangat banyak. Nyamuknya tidak terhitung adik-adik. Nyamuknya tidak hanya ada 10 biji ya, tidak hanya ada 1 ekor. 10 biji kayak buah aja ya adik-adik ya. 10 ekor nyamuk ya, tetapi ada banyak sekali nyamuknya di situ. Nah, itulah tulah yang ketiga ya, karena Raja Firaun tidak mau taat kepada Tuhan, maka ada tulah nyamuk ya. Kemudian yang keempat, tulah yang keempat adalah lalat pikat. Nah, lalat pikat di sini suka menghisap darah loh adik-adik. Wow, kayak vampir ya, suka menghisap darah. Nah, itulah lalat pikat. Jadi tulah yang keempat ini, lalat pikat, bukan lalat yang biasa adik-adik ya, yang biasa terbang tuh di makanan-makanan, atau yang biasa terbang tuh di tong-tong
tong sampah ya, yang tempat-tempat yang bau ya adik-adik. Tapi lalat pikat di sini adalah lalat pikat yang besar adik-adik ya, suka menghisap darah. Jadi orang-orang di tanah Mesir waktu ada lalat pikat itu mereka ya digigitin juga sama lalat. Seperti contohnya ini. Nah adik-adik, jadi lalat pikat itu juga berbahaya ya adik-adik. Lalat pikat juga membawa penyakit. Nah jangankan lalat pikat adik-adik, lalat-lalat yang biasa kita lihat aja berterbangan di makanan kita atau berterbangan di tong-tong sampah itu juga akan membawa penyakit kalau lalatnya menyentuh makanan kita kemudian dan kita makan. Itu akan membawa penyakit bagi tubuh kita, apalagi lalat pikat yang ada di tanah Mesir pada waktu itu. Jadi itulah tulah yang keempat. Kemudian tulah yang kelima. Tulah yang kelima apa adik-adik? Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Jadi harus ingat adik-adik, tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Jadi penyakit sampar yang kena kepada ternak waktu itu di tanah Mesir, semua ternaknya menjadi mati adik-adik. Jadi setiap hewan, setiap binatang yang kena penyakit sampar pada waktu itu mati semua adik-adik. Contohnya juga seperti ini. Nah itu contohnya. Kemudian tulah yang ke berapa lagi nih? Tulah yang keenam. Tulah yang keenam adalah barah adik-adik ya. Jadi barah itu menyebabkan orang-orang di tanah Mesir menjadi bisul adik-adik. Adik-adik pernah nggak melihat ada orang kena air panas, terus kena api, terus kena apa lagi? Terus habis itu melepuh ya adik-adik. Kemudian di dalamnya itu berair. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi orang-orang di Mesir pada waktu itu, waktu ada tulah barah di tanah Mesir, itu tubuh mereka kena bisul ya, dan bisul-bisulan mereka itu berair adik-adik, dan itu sangat menyakitkan adik-adik dan tidak membuat badan menjadi nyaman. Nah adik-adik, siapa di sini yang pernah kena air panas ya, yang pernah kena api, yang pernah kena apa saja yang panas, itu pasti bekasnya ada bisul ya, pasti ada nanah, pasti ada gelembung-gelembung air ya, bekas kena panas atau air panas atau apapun itu. Jadi seperti itulah, jadi keadaan tidak enak sekali ya. Tulah yang keenam. Kemudian tulah yang ketujuh adalah hujan es. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah mandi es? Tidak ada kan? Ada di sini adik-adik yang pernah mandi, saking panasnya ya, udaranya terlalu panas. Mandi air biasa nggak cukup seger, akhirnya mandi air dingin atau air es. Ada yang seperti itu? Pasti nggak ada ya adik-adik ya. Mandi air biasa aja udah kedinginan ya, apalagi mandi air es, pasti tambah kedinginan dong. Nah waktu di tanah Mesir itu turun hujan es. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan ya dalam Keluaran pasal 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12 ya, hujan es di sini, hujan es yang sangat dahsyat sekali ya. Dan hujan es juga ini sangat berbahaya. Kepada siapa saja yang kena hujan es ini pasti akan mati ya, baik manusia maupun hewan adik-adik. Itu adalah tulah yang ketujuh. Kemudian tulah yang kedelapan adalah belalang. Belalang ini akan memakan tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi habis ya adik-adik. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam, tanaman-tanaman yang ditanam orang Mesir pada waktu itu dimakan oleh belalang sehingga tidak ada yang tumbuh atau tumbuhannya mati adik-adik. Nah itulah tulah yang ke-8. Kemudian tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Di sini adik-adik pasti ada
ada yang tidak suka dengan gelap, apalagi ditambah gulita ya adik-adik. Semuanya pasti akan menjadi takut ya, karena tidak ada terang, semuanya gelap sekali. Nah, pada waktu itu di tanah Mesir terjadi gelap gulita akibat Raja Firaun masih juga tidak mau mendengarkan Tuhan, masih juga tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan melalui Musa dan Harun, sehingga di tanah Mesir terjadi gelap gulita adik-adik. Tetapi di tempatnya orang-orang Israel tidak terjadi gelap gulita, di tempatnya orang-orang Israel terang, tetapi di tempat orang Mesir itu terjadi gelap gulita. Jadi itulah tulah yang ke-9 adik-adik. Kemudian tulah yang ke-10 yang terakhir. Tulah apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tulah yang ke-10 atau tulah yang terakhir adalah tulah yang menyedihkan ya adik-adik. Kenapa menyedihkan? Karena seluruh anak sulung di tanah Mesir itu mati adik-adik. Pasti banyak tangisan di sana, banyak orang-orang tua yang menangis. Semua orang tua pasti akan bersedih ya ketika anak mereka mati ya adik-adik. Tidak ada orang tua kalau anaknya mati terus nggak bersedih, pasti bersedih. Tetapi itulah hukuman Tuhan atas Mesir karena Raja Firaunnya tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Nah adik-adik, itulah ke-10 tulah yang Tante sampaikan kepada adik-adik. Nah, melalui semua tulah ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan juga yang mau taat kepada Tuhan. Apapun perkataan firman Tuhan, ayo kita mau belajar nurut sama firman Tuhan, nurut sama orang tua. Kalau kita taat sama Tuhan, kita juga pasti taat sama orang tua. Kalau kita taat sama orang tua, kita juga pasti taat sama Tuhan. Nah, supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati, diberikan kesehatan ya adik-adik ya, diberikan kekuatan, apalagi diberikan kepintaran, apalagi yang disukai dan disenangi oleh Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, sebelum kita akhiri cerita sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan mengajari kami melalui kisah yang terjadi di tanah Mesir, di mana Tuhan boleh mendatangkan tulah atas tanah Mesir oleh ketidaktaatan Raja Firaun. Biarlah kami boleh belajar anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, baik kepada orang tua kami di rumah, baik kepada firman Tuhan, maupun kepada guru-guru sekolah minggu kami, maupun kepada guru-guru kami di sekolah. Jadikan kami boleh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang penurut, bahkan menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Dan diberkatilah kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami boleh bertemu kembali di dalam cerita sekolah minggu depan dengan tubuh yang tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sampai di sini cerita sekolah minggu dan sampai jumpa.